Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikram. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri 1 Sampara. Pada video praktik baik ini, saya akan membagikan pengalaman saya dalam melakukan inovasi pembelajaran, yaitu memodifikasi model pembelajaran problem based learning menjadi permainan interaktif. Sebagai pendidik, saya menyadari bahwa pembelajaran yang efektif tidak hanya bergantung pada materi yang disampaikan, tetapi juga bagaimana cara kita mengemasnya agar relevan, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa. Dengan hadirnya fasilitas papan interaktif digital, saya melihat peluang besar untuk membawa suasana belajar yang lebih hidup dan interaktif di kelas. Namun, saya juga menghadapi tantangan, yaitu sebagian murid masih pasif, kurang berpartisipasi dalam diskusi, serta cepat kehilangan fokus ketika pembelajaran berlangsung monoton. Oleh karena itu, saya mencoba mencari cara agar pendekatan problem-based learning ini saya terapkan tidak hanya memandu proses berpikir murid, tetapi juga mampu memicu rasa penasaran dan semangat mereka dalam memecahkan persoalan. Dari sinilah muncul ide untuk memodifikasi problem-based learning menjadi sebuah permainan investigasi sains yang saya integrasikan dengan papan interaktif digital. Melalui inovasi ini, saya berharap murid dapat belajar layaknya seorang peneliti muda, aktif menyelidiki, berkolaborasi, berdiskusi, dan menemukan jawabannya melalui pengalaman yang menyenangkan dan penuh tantangan. Sebagai langkah awal, saya menyusun rancangan pembelajaran yang benar-benar mendalam dan terstruktur. Setiap tahap problem-based learning, mulai dari identifikasi masalah hingga penyusunan solusi, saya ubah menjadi misi yang harus ditempuh murid. Dengan cara ini, proses berpikir ilmiah tetap terjaga, namun dikemas dalam format yang lebih menyenangkan dan menantang. Selanjutnya, saya membuat media pembelajaran interaktif menggunakan Canva Code. Melalui platform ini, saya mendesain tampilan permainan, misi, petunjuk visual, tombol interaktif, hingga mampu membuat kesimpulan secara otomatis yang dapat digunakan langsung di papan interaktif digital. Media ini dirancang agar mudah diakses, fleksibel, dan dapat diubah sesuai konteks materi. Dengan kombinasi rancangan pembelajaran yang mendalam dan media interaktif dari Canva Code, saya dapat mengintegrasikan gamifikasi ke dalam model pembelajaran problem-based learning secara lebih efektif. Papan interaktif digital menjadi panggung utama bagi murid untuk menjalankan misi, membuka petunjuk, dan memvisualisasikan data yang mereka butuhkan untuk memecahkan masalah. Melalui aksi ini, pembelajaran tidak hanya menjadi lebih hidup, tetapi juga mampu memfasilitasi kolaborasi, pemecahan masalah, dan keterlibatan aktif seluruh murid. Seluruhnya duduk siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan berdoa bersama dulu. Teman-teman, dalam kita belajar dan kita baca doa bersama. Doa dimulai. Hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang pencemaran lingkungan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu murid mampu menganalisis penyebab pencemaran dan juga menemukan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Saya minta kalian perhatikan sejenak dulu. Pak Guru mendapati kiriman barang bukti yang dikirimkan oleh salah satu wali kelas yang ada di kelas 7. Beliau ini menemukan ada sampah yang berserakan di sekitar halamannya. Padahal kemarin itu sudah dibersihkan. Nah, sekarang coba kalian nonton dulu. Coba kalian lihat. Beliau menemukan banyak sekali sampah di situ. Hari ini kita Bapak Guru mengundang saksi ahli yang berkaitan dengan perilaku manusia, yaitu Bapak Andi Al-Azhar, SPD, MPD. Beliau akan menjelaskan kepada kita mengenai
perilaku manusia. Namun sebelum itu Pak Guru ingin tanya dulu kepada Pak Ansar mengenai perilaku manusia. Kenapa sampai saat ini secara sosial manusia masih sering membuang sampah sembarangan tempat? Iya, jadi ini bisa kita lihat bagaimana interaksi manusia dengan lingkungannya. Jadi sebenarnya membuang sampah di sembarang tempat ini merupakan kegagalan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi ini akan berdampak negatif ya bagi manusia, utamanya bagi kita sebagai anggota masyarakat. Jadi dampak negatifnya itu apa? Kalau membuang sampah di sembarang tempat itu akan mengakibatkan yang namanya ya, ini yang akan terjadi banjir. Itu salah satu dampaknya. Oke, jadi terima kasih Pak Ansar untuk jawabannya. Kita beri tepuk tangan dulu. Masalah ini tidak bisa kita biarkan seperti ini saja. Pak Guru butuh detektif handal untuk menyelidiki kasus ini dan bersama-sama untuk mencari solusinya. Bagaimana? Apakah kalian siap mengalir di sini? Siap. Kalian duduk berdasarkan dengan kelompok yang sudah Pak Guru bagikan. Silakan berpencar dengan kelompoknya. Silakan dipilih. Box 3. Oke. Perhatikan kelompok 1. Jadi yang kalian lakukan sebentar, amati langsung lokasi penumpukan sampah yang ada di samping kelas 1. Misi suara warga. Olah TKP siapa? Ternyata sampah-sampah yang di sini paling banyak adalah sampah plastik ya. Seperti sedotan ini. Program apa yang sudah sekolah punya untuk mengatasi sampah? Kalau untuk yang sekarang ini, sekolah kita itu sudah mengadakan beberapa program yang dilakukan oleh OSIS, diantaranya itu adalah gerakan Jumat Bersih. Jadi setiap hari Jumat kita melakukan pembersihan. Kemudian ada juga piket harian. Piket harian itu dilaksanakan oleh setiap siswa yang bertugas di kelasnya. Nah, selain itu ada piket yang dilakukan secara umum. Secara umum itu yang dilakukan oleh seluruh siswa di dalam kelas yang telah dijadwalkan setiap harinya. Apakah Ibu pernah terganggu dengan sampah dan Menurut saya, jujur saja deh, kalau masalah sampah itu asapnya sangat mengganggu pernapasan. Ketika kita menghirup, kita merasa sesak. Apa yang bisa membuat kakak semangat untuk membuang sampah pada tempatnya? Yang membuat saya semangat yaitu kalau tempat sampahnya bersih dan disediakan di banyak tempat. Oh, ini solusi yang bisa kita lakukan. Kita sudah dapatkan kesimpulan yang ada. Otomatis untuk misi kita hari ini sudah selesai. Pak Guru akan menekan tombol selesai. Saya buat sedemikian rupa ada box-box misteri yang akan mereka pilih sebagai misinya mereka. Saya Armanto SPSI, guru bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Sampara. Merespon terkait dengan model pembelajaran oleh Pak Fikram ini, saya melihatnya sangat baik sekali dan sangat cocok. Apa yang dikembangkan oleh Pak Fikram menurut saya ini sangat luar biasa. Perkenalkan, nama saya Hasmaidar, guru prakarya dan kewirausahaan. Saya sangat terkesan dengan penggunaan papan interaktif digitalnya. Visualisasinya jelas, tantangannya menarik, dan langkah-langkah penyelesaian masalah jadi lebih terstruktur. Saya Iman Fahmi, saya dari kelas 72. Menurut saya, pembelajaran yang dibawakan Pak Fikram sangat seru sekali. Saya suka tantangan di papan interaktifnya, rasanya kayak lagi main game tapi sambil berpikir. Nama saya Ira Anastasia dari kelas 72. Menurut saya, Pak Fikram menjelaskan sambil menunjukkan langsung di papan digital. Kita bisa lihat hasilnya cepat dan bisa dicoba sendiri. Rasanya kayak belajar sambil eksperimen.